Nah, liquidated damage ini adalah denda yang dikenakan kepada kontraktor EPC company ini apabila kita melakukan keterlambatan di dalam pelaksanaan proyek. Keterlambatan yang diperbolehkan adalah tadi force major, force major bencana alam itu bukan kita yang sebabnya. Itu boleh dilakukan penambahan waktu. Yang kedua adalah one prestasi, ya. Artinya one prestasi itu keterlambatan kita sudah tidak dimaafkan. Halo Riker ID, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Salah satu Head Departemen Risk and Contract Management di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, yaitu Bapak Elfriandi Rosna. Selamat siang Pak. Selamat siang. Salam profesional people Pak. Selamat datang. Selamat datang Pak di Riker Talks, yang merupakan program dari Riker atau Rekayasa Cakrawala Resources. Baik nih Pak, kita kan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang EPC nih Pak nih. Ya, EPC kontraktor ya. Betul. Kita bahas sedikit nih Pak tentang perjanjian kontrak dalam perusahaan EPC. Itu pentingnya itu seperti apa Pak? Kalau ya memang kebetulan industri kita ya, baik dari Riker maupun di tempat saya di Rekayasa Engineering, itu kita bergerak di bidang EPC. EPC itu adalah Engineering, Procurement, and Construction Companies ya. Nah, di perjanjian EPC itu biasanya yang sering terjadi adalah yang perlu diwaspadai atau dimitigasi resikonya adalah denda atau delay atau liquidated damage. Nah, liquidated damage ini adalah denda yang dikenakan kepada kontraktor EPC company ini apabila kita melakukan keterlambatan di dalam pelaksanaan proyek gitu. Supaya proyeknya durasinya 10 bulan. Kita kerjakan menjadi 15 bulan. Artinya kan kita terlambat. Nah, itu ada yang disebut LD atau liquidated damage atau penalty. Kita dikenakan itu dendanya terlambat 1 hari itu 1 per mil. 1 per mil dikali nilai kontrak kita. Cukup besar memang. Nah, ini yang harus kita waspadai. Artinya kita di dalam melaksanakan proyek harus on time. Kalau terjadi keterlambatan itu bisa kita klaim perpanjangan waktu. Ya. Wah Pak, 10 bulan nggak bisa nih, ini harus 15 bulan. Sepanjang keterlambatan itu bukan dari pihak EPC company, bukan dari kontraktor, tetapi dari owner. Katakanlah owner melakukan penundaan, owner bayarnya terlambat, sehingga kita tidak bisa membeli barang, material, dan tidak bisa menggaji pegawai. Nah itu boleh kita minta perpanjangan waktu, dan itu kita tidak didenda, tidak dipenalti, karena keterlambatan itu disebabkan oleh owner. Contoh lagi, keterlambatan yang diperbolehkan adalah tadi force major, force major bencana alam. Itu bukan kita yang sebabnya. Itu boleh dilakukan penambahan waktu sehingga proyeknya menjadi terlambat memang, tetapi waktu diberikan tenggang waktunya, durasinya lebih lama gitu. Nah, itu yang pertama, LD yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah one prestasi ya. Artinya one prestasi itu keterlambatan kita sudah tidak dimaafkan. Pak, Bapak tuh di dalam EPC kontraktor, di dalam kontraknya itu keterlambatan hanya boleh 50 hari loh. Maksimum 5%. 5% kalau 1 per mil per hari, itu kalau maksimumnya 5% itu 50 hari. Nah, hanya boleh 50 hari. Tapi kita terlambatnya bisa katakanlah 10 bulan gitu, 1 tahun terlambatnya. Itu tidak ditolerir oleh klien, oleh pemilik proyek itu tidak ditolerir. Nah, kalau sudah begitu,
si pemilik proyek itu berhak mencairkan jaminan itu, jaminan pelaksanaan performance bond. Nah, jaminan Harus pelaksanaan ada perjanjian di ini di enggak. awal. Jadi kalau kita EPC kontraktor itu kan kita mau mengerjakan satu proyek, proyek ya. Apakah proyek ini bisa terwujud atau tidak? Kan Anda pasti, Pak, jaminannya apa nih? Ya. Nah, pasti dia menuntut jaminan. Nah, jaminannya itu adalah performance bond atau bank garansi sejumlah biasanya 10% maksimum dari nilai kontrak. Nah, saya kasih nih, ini Pak, Bapak pegang bank garansi saya atau performance bond saya. Kalau saya nanti one prestasi melanggar daripada kontrak ini, Bapak cairin performance bond itu. Itu nilai besar, itu ya. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Artinya tadi penalti akibat delay atau keterlambatan. Yang kedua, jaminan itu performance bonds harus kita pegang. Nah, itu yang perlu kita waspadai di dalam EPC company ya, di dalam melaksanakan project. Itu adalah dua hal itu yang paling utama harus kita jaga gitu. Ya, kita balik lagi ke perjanjian kerja tadi, Pak. Nah, apabila ada kerja tambahan atau change order itu gimana, Pak? Di EPC kontraktor ya. Khususnya kita bahas EPC. This is good question ya, pertanyaan. Nah, di dalam pelaksanaan project ya, di dalam pelaksanaan project itu pasti hampir 100% itu terjadi satu kerja tambah atau kerja kurang ya. Di dalam kontrak itu biasanya disebut change order atau variation order ya. Nah, kerja tambah ini sepanjang disetujui oleh pemilik ya. Ini saya garis bawahi ya. Sepanjang disetujui oleh pemilik, maka kita punya hak untuk melakukan klaim kerja tambah. Ya. Sumpamanya kita bangun rumah di dalam lingkup pekerjaan kita, rumah tersebut tidak ada skup kerja di cat, gitu. Cat itu nggak ada tuh perintah, Pak, pekerjaan Anda yang Anda tawarkan di proposal di luar pengecatan. Bapak cuma pasang sampai plester aja gitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan setelah kita plester, si pemilik ini bilang, Pak Akbar, bagusnya bisa dicat nggak? Oh Pak, kalau dicat boleh kita kerjakan. Tapi itu menjadi kerja tambah. Karena di lingkup pekerjaan yang saya tawarkan, itu tidak ada pekerjaan mengecat rumah gitu. Hanya kita sampai plester. Nah, pemiliknya bilang, oke, saya setuju. Itu jadi kerja tambah. Nanti saya akan berikan tambahan biaya buat itu dan keuntungan. Nah, sebelum dia menyetujui itu, Bapak kasih, Pak, ini harga pengecatan, Bapak setuju gak? Sebagai kerja tambah, katakanlah kerja tambahnya menjadi 100. Pak, ini ngecat tambah 100 gitu. Bapak setuju gak? Oke, saya setuju. Ya sudah, jadi kerja tambah. Nah, nilai kerja tambah ini ditambahkan ke dalam nilai kontrak. Kalau kontraknya tadi 1000 ditambah 100 berarti 1100 menjadi kerja tambah. Artinya kita punya hak daripada nilai kontrak kita menjadi berubah menjadi 1100 yang tadinya hanya 1000. Nah, merubah kontrak itu harus dilakukan amandemen. Amandemen daripada pasal nilai kontrak. Itu kita lakukan perubahan gitu. Artinya begini, ini yang sering terjadi di kita ya. Ini bahaya juga ya. Ini saya kasih tips nih ya. Kita tidak boleh mengeksekusi pekerjaan tambah apabila owner belum menyetujui. Ada kan tiba-tiba owner, kok ini nggak dicat? Cat dong, masa cuma di plester? Terus kita jelasin, Pak, cat itu tidak masuk dalam lingkup pekerjaan saya. Ya udah cat aja, nggak bisa Pak. Harus ada persetujuan. Nah, persetujuan itu juga harus tertulis. Nah, kebanyakan dari kita, Pak, cat aja. Udah nanti urusan kerja tambah belakangan gampang. Gitu, dasarnya apa? Iya kan dari verbal gitu, dicat, rumahnya udah bagus. Pak, saya klaim cat. Loh, saya nggak nyuruh Anda cat. Waktu itu kan mana dokumennya? Nah, rugi Anda gitu. Sebagai kontraktor rugi. Makanya sebelum melakukan satu itu ada persetujuan. Setelah ada persetujuan, Anda memasukkan proposal kerja tambah. Setelah mengajukan proposal kerja tambah harus diamandemen kontraknya. Gitu. Kalau kontrak itu tidak diamandemen, maka
nanti biasanya owner-owner itu dia tidak mengakui kerja tambahan. Nah ini yang menjadi kerugian ya buat EPC kontraktor. Hati-hati di dalam ini. Pastikan bahwa di dalam kerja tambah itu pemilik atau owner menyetujui kerja tambah itu. Itu Pak. Oke, Pak Andi, tadi kan kita sudah bahas untuk kerja tambah ya. Saya ingin bahas tentang extension of time nih, Pak Andi. Oh, perpanjangan waktu ya? Iya, perpanjangan waktu. Itu bagaimana Pak Andi kalau ada perpanjangan waktu seperti itu? Oke, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ya mengenai perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu adalah hak kontraktor di dalam melakukan perpanjangan durasi kerja, ya. Jadi begini, kalau durasi kerjanya adalah 10 bulan, apabila kita terlambat, itu kan pasti kita kena LD tadi. Ya, kalau kita delay itu kena LD. Nah, terlambat ini boleh kita minta perpanjangan waktu sepanjang keterlambatan ini tadi yang seperti saya bilang disebabkan oleh owner atau disebabkan oleh force majeure gitu, bukan disebabkan oleh kita. Kalau kita yang membuat terlambat ya kita harus lakukan percepatan, kita harus lakukan double resource, double material, double equipment gitu. Tetapi kalau keterlambatan itu disebabkan oleh owner, saya sambil contoh ya, owner lambat meng-approve gambar kita gitu. Atau owner tidak membayar, ya progres kita tidak dibayar sehingga kita kesulitan membayar subkon kita, kesulitan di dalam membeli material kita itu sehingga menyebabkan keterlambatan. Itu boleh kita klaim extension of time atau perpanjangan waktu tadi. Nah, perpanjangan waktu yang kita klaim ini tidak menyebabkan penalti. Kenapa? Karena keterlambatan ini bukan di-trigger atau disebabkan oleh kita, tapi disebabkan oleh pemilik gitu. Nah, itu boleh. Atau tadi seperti ada bencana alam, seperti ada force majeure, ada banjir, ada perang, di mana proyek tidak bisa diselesaikan karena situasi alam yang tidak memungkinkan, itu boleh ditunda. Durasinya akan diperpanjang. Itu, Pak. Oke Pak Andi, ini lebih ke pengalaman mungkin ya Pak Andi ya. Selama Pak Andi menjadi kepala di Risk dan Control Management di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia nih Pak. Mungkin ada pengalaman nggak Pak? Mungkin ada kasus atau pengalaman yang sangat rumit nih dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain nih atau klien-klien lain gitu. Kalau kita berbicara EPC kontraktor ya, proyek itu sifatnya ada dua ya, ada dua proyek. Proyek greenfield itu proyek dari tanah kosong kita bangun satu kilang, satu plant ya. Jadi benar-benar mulai dari nol, dari ground kita bangun menjadi satu bangunan industri ya. Ada juga yang kedua disebut brownfield. Nah, brownfield ini adalah kilang existing kita revamping atau kita refurbish ya, atau bahasa EPC-nya kita retrofit ya, kita perbaharui. Nah, kalau saya ditanya, Pak, gampangan yang di greenfield atau di brownfield? Pengalaman saya di project Arun ya, saya sebutin aja Arun gitu ya, Arun regasifikasi. Itu lebih sulit brownfield. Karena waktu kita mengerjakan brownfield, existing industrial plant ini, existing pabriknya istilahnya, itu nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti, sementara kita harus membangun pabrik lagi baru di sebelahnya yang katakanlah entah dia retrofit tadi atau pelebaran atau pengembangan dari pabrik itu. Sangat berisiko ya Pak ya? Berisiko sekali ya, terutama kebakaran. Yang kedua resiko terjadi shutdown. Shutdown itu artinya gini, kilang itu kan nggak boleh berhenti. Kalau dia berhenti sehari aja berapa kerugian yang akan Nah itu rumit, menurut saya rumit gitu ya. Jadi
banyak sekali prosedur-prosedur yang harus kita jalankan atau kita kerjakan di dalam mengatasi interface, disebutnya interface, karena ada kilang existing dan ada satu pembaharuan di dalam kilang itu atau kita retrofit, kita perbaharui, di mana si pabrik tersebut atau si kilang tersebut tidak boleh berhenti. Gitu. Ini menurut saya lebih sulit gitu. Yang kedua di dalam interface ini kesulitannya adalah kalau satu pabrik kita lakukan satu retrofit atau revamping ataupun disebut refurbish, kan dia ada komponen lamanya. Sedangkan kita mengganti dengan komponen baru. Pada saat interface, kadang-kadang tuh antara komponen lama, ya baik even kabel gitu ya, dengan kabel baru itu terjadi satu perbedaan kan. Nah, begitu ada perbedaan ini biasanya mempengaruhi daripada kinerja atau performance dari pabrik itu gitu. Katakanlah alat baru didampingi dengan alat lama gitu. Ini kan sulit gitu. Atau kita ganti semua alat dengan alat baru tapi tangkinya ataupun pipingnya lama sehingga terjadi kerusakan pada saat dicoba dengan alat baru. Nah, ini interface yang dari brownfield ini menurut saya sangat complicated di dalam pengerjaannya dibandingkan dengan greenfield ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Resikonya sangat tinggi ya. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya. Di Retail Talks pada hari ini. Ini mungkin lebih ke tips ya mungkin ya, Pak ya. Ini untuk perusahaan-perusahaan EPC yang masih merintis nih, Pak. Kalau saya lihat itu EPC yang masih merintis itu masih banyak yang belum ada legalnya, Pak. Dan biasanya setiap kontrak atau perjanjian apa saja itu diserahkan ke pihak yang kedua, Pak, atau vendor. Itu mungkin tips dari Pak Andi seperti apa, Pak? Kalau kita berbicara mengenai EPC kontraktor ya, EPC kontraktor itu adalah satu kontraktor yang rumit karena yang kita bangun itu bukan berbeda ya. Bedakan antara EPC kontraktor dengan general kontraktor. Kalau kita bangun jalan, bangun rumah, bangun gedung itu kan tipikal. Ya bangun gedung tipikal, bangun jalan tinggal nggak tipikal ya, nggak banyak perubahannya. Tetapi kalau kita EPC kontraktor yang kita bangun kan kilang minyak, refinery, terus kemudian pembangkit listrik, geotermal, terus kemudian petrokimia dan lain sebagainya, pabrik-pabrik atau plant yang besar, di mana di dalam pekerjaan itu berbagai macam disiplin ilmu terlibat, ada mechanical, ada electrical, ada instrumen, ada sipil, ada seluruh disiplin ilmu terlibat di situ. Sehingga complicated ya. EPC itu complicated gitu. Nah, di dalam mengerjakan satu pekerjaan EPC complicated itu memang sebaiknya ya resource-nya cukup. Ya, kita jangan nekat-nekat juga nih. Resource-nya ada cuma 2-3 nekat terus kita pakai subkon gitu. Nah, itu kalau pakai subkon agak mahal karena subkon itu kan pasti ada keuntungan yang dibebankan waktu saat dia mengajukan penawaran ke kita. Makanya di dalam membentuk satu perusahaan EPC itu sebaiknya tidak setengah-setengah gitu. Karena disiplin ilmu yang kita akan bahas atau kita akan kerjakan di dalam suatu project itu banyak memakan resource gitu. Kurang lebih itu ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya sudah mampir di Retail Talks nih, Pak. Kita ketemu lagi di lain acara dengan judul yang berbeda tetap di Retail Talks. Salam profesional. Salam profesional.